optimis ya bahwa Hanura 2024 akan menjadi survival. Kenapa? Karena berangkat dari pengalaman 2019, pembenahan manajemen kepartaian dari 2019 ke 2024 itu lebih well prepared. Ketum melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kegagalan 2019 dan sudah ditemukan formula pembenahan yang tepat untuk menghadapi pemilu 2024. Targetnya adalah satu, lolos parliamentary threshold, punya fraksi di Senayan. Yang kedua, DPRD provinsi, kota, seluruh Indonesia punya fraksi sehingga bisa berperan di dalam pengusungan kepala daerah. Nah, konteksnya suksesi DPD Partai Hanura di DKI hari ini itu adalah bagiannya, bagian terkecil daripada persiapan menuju 2024. Kenapa? Karena pentahapan awal itu kan pasti akan menghadapi verifikasi. Untuk menghadapi verifikasi itu, sehingga struktur harus sah, tidak boleh ada PLP, sehingga dia bisa kerja maksimal menyiapkan infrastruktur partai di dalam melakukan verifikasi. Karena lolos verifikasi itu adalah main gate untuk mencapai mimpi politik yang namanya di Senayan atau di fraksi-fraksi di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kami optimis bahwa ketum kami, Pak Oso dan Pak Sekjen, jajaran DPP sudah melakukan identifikasi terhadap kegagalan 2019 dan sudah ada formula-formula yang konstruktif untuk mempersiapkan menuju kemenangan 2024. Salah satunya adalah memastikan bahwa struktur DPD, DPC seluruh Indonesia itu well prepared, punya SK dan tidak bermasalah. Abang disebut-sebut cocok memimpin DKI. Pandangan Abang bagaimana kalau Abang dinasibkan untuk duduk gitu? Pertama, apa kira-kira ditargetkan? Pertama ya, semua kader punya keterpanggilan untuk maju, khususnya DKI itu kan barometer politik nasional. Karena itu, Ketua DPD Partai Hanura di DKI hendaknya dicari figur-figur satu yang marketable. Artinya dia figur yang punya nilai jual. Ya, sehingga dia bisa berdiri sejajar dengan pimpinan-pimpinan partai papan atas lainnya. Yang kedua, dia harus punya management skill untuk bagaimana menata organisasi kepartaian ini menuju kepada target pemenangan pemilu. Yang ketiga, dia harus punya kemampuan komunikasi. Dia tidak boleh menjadi pribadi yang sentralistik, tapi dia harus menjadi pribadi yang distributif. Jadi pemimpin itu kan harus punya cara pandang, yang distributif. Tidak boleh punya cara pandang yang sentralistik. Itu cara pemimpin. Konteksnya DKI hari ini dikuasai oleh partai-partai papan atas. Nah, karena itu saya salah satu yang siap. Kalau dipercaya oleh DPC, saya siap untuk memimpin DKI dengan konsep tadi. Satu, saya akan melakukan rekrutmen dan staffing yang tepat untuk menghadapi persiapan verifikasi KPU. Yang kedua, menyusun program-program kepartaian yang berdampak kepada rakyat sehingga menaikkan elektabilitas. Yang ketiga, melakukan rekrutmen dan seleksi seketat-ketatnya, rekrut sebanyak-banyaknya, seleksi seketat-ketatnya caleg DPRD DKI, caleg DPR RI, sehingga target harus punya fraksi di DPRD DKI dan punya DPRI dari Jakarta di Senayan. Yang paling prioritas barangkali? Prioritas hari ini harus benahi dulu struktur, karena pasca ditinggal ketua sebelumnya, struktur rapuh. Karena itu tidak bisa melangkah kalau tidak calon ketua hari ini dia tidak memprioritaskan pada melakukan pembenahan SDM di DPD sendiri dan
DPC seluruh Jakarta. Itu dulu. Setelah itu baru dia membangun sinergitas untuk mencapai target-target politik. Target-target politik itu tidak bisa dicapai kalau manpower-nya belum disiapkan. Nah, saya siap itu. Oke. Masih. Oke, terima kasih Bang.